Ini udah nyala? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Tolnya mana? Ya, terus dia nanya lagi, i3 apaan? Ini mobilnya deh. Kira temennya iPhone. Nah sekarang Ade nggak perlu injek gas, nggak perlu injek gas. Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Ini adalah BMW i3S. Kebetulan saya lagi bawa mobil ini. Ini mobil pure listrik dan adalah mobil pertama yang dijual secara resmi oleh ATPM-nya di Indonesia yang menggunakan tenaga full listrik, tidak ada mesin bensin sama sekali. Dan sekarang saya mau mengajak anggota keluarga saya yang cukup awam dengan mobil listrik ini. Jadi saya akan ajak ayah saya yang usianya 73 tahun, mau 74 tahun tahun ini. Yang waktu itu udah saya pernah ajak naik Jimny, linknya ada di atas ini. Dan saya juga akan ajak adik saya yang benar-benar dia sih nggak ada ketertarikannya ke otomotif sama sekali, tapi dia bisa nyetir untuk nyobain mobil ini. Kita lihat reaksinya seperti apa. Oke, let's go. Nah ini ayah saya, ini Indah adik saya. Oh Nafi juga ikut, ini anaknya adik saya. Lo papa nggak di depan? Oke. Bangkunya kita maju. Kayaknya itu dulu deh yang ditutup. Nah, adik saya tuh kalau nyetir maju banget karena dia nggak terlalu tinggi. Gimana motornya? Apanya mau ngapain? Tinggiin. Tinggiin ada. Yang tuas di depannya. Nah, sambil adek majuin badan adek. Enggak. Yang depannya. Enggak, depannya reclining. Oh, oke. Udah, nah ini setirnya bisa diatur maju mundur. Maju mundur. Didorong. Oke. Atas bawah bisa? Atas bawah bisa dong. Caranya? Ya tinggal di ke atas bawahin aja. Enggak, ini nggak usah. Ini kan buat. Nah. Oke. Kalau udah baru dikunci lagi di bawah. Kunci. Di ke atasin. Ya ampun, nggak pernah nyetir ini, nggak pernah nyetir setir deh. Maaf. Udah panas banget nih starter. Mana starternya? Coba di mana kira-kira? Gini nih, nggak pernah ngeliat review kakaknya. Nggak pernah nonton review aku deh. Enggak. Nafi di mana starter? Apa sih, Dek? Starter di mana? Oh ini dia. Depan starternya. Bisa. Nggak perlu nginjek. Iya perlu. Udah starter. Ini Oh, udah udah nyala. starter. Ini udah nyala. Ini udah nyala. Udah. Kan udah tulisan ready tuh. Pelajaran berikutnya. Rem tangan sini. Nah itu mundur. Mundur. Maju ke depan. Oh gitu. Itu di situ juga. Udah D ya. Udah deh. Udah, ya udah. Rem parkir elektrik tapi dia bisa di Nih. Ya ini nih ketutupan tas kamu. Nah. Udah. Sebenarnya dia juga bisa otomatis lepas. Memang udah nggak nyampe. Kayak mobil hantu ya, nggak ada suaranya. Belum nyetel. Belum nyetel apa? Spion. Oh, spion. Mana sih nih nyetel spionnya? Udah? Yuk. AC udah nyala belum sih? Udah, ini bisa digedein lagi. Karena tadi panas banget di luar. Terus ininya mana? Apanya? Powernya. Power. Nah ini, sorry, ini mobil sebenarnya bisa disetir tanpa pedal rem. Nah, begitu dilepas dia sampai berhenti sendiri. Oh. Jadi dia langsung ada efek regeneratif brakingnya. Gimana Pak? Ini halus sekali. Nggak kedengeran apa-apa. Berarti ini kayak Bahaya ini buat yang kupingnya biasa dengar knalpot. Iya. Kayak KRL.
Kayak KRL ya. Jadi Makanya banyak. mobil ini tuh ada sistem akustiknya supaya bersuara keluar, tapi ya tetap aja kecil suaranya. Nggak, maksudnya buat kayak KRL kan banyak yang ketabrak karena nggak ada suara. Iya, makanya dia ada akustik pedestrian namanya. Jadi dia ngeluarin suara di frekuensi yang menurut mereka itu orang bisa dengar. Ini yang ngerem sendiri ini emang setelannya atau kita bisa? Enggak, jadi memang seperti ini, Jadi bukan pilihan. bukan pilihan. Tapi kalau misalnya udah terlalu deket ya tetap bisa injek pedal rem. Rasanya gimana pertama kali jalanin deh? Ya bingung, nggak ada suaranya, dikira belum nyala. Udah nyala, ini udah nyala. Pokoknya ada tulisan ready artinya udah siap jalan. Padahal mobil kita berisik ya, Nafi ya? Oh iya, adik saya tuh dia pakai Pajero Sport, coba. Berisik. Udah badan nggak seberapa, pilih mobilnya Pajero Sport. Itu masih bilang lebih kecil dari CR-V. Iya, tapi lebih berani nyetirnya. Karena Nanya lagi, Mas nggak ada yang mau endorse ini, nggak ada yang mau endorse Pajero Sportnya gitu. Tadi panas banget dan ini mobil tidak pakai kaca film kan? Ya biar terang asik dong. Nah gini. Tambah panas. Apa itu? Ya emang tambah panas, tapi keren. Pertama kali bawa mobil listrik deh. Iyalah. Naik mobil listrik juga belum pernah. Iyalah. Kereta listrik sih udah sering. Makanya bandinginnya sama KRL. Mahasiswa kan. Bapak juga baru naik pertama KRL. kali ya naik mobil listrik, Pak? Iya. Biasanya naik kereta listrik. Kereta listrik sih tinggal duduk. Kalau ini pusing nyupirnya. Apalagi kalau kau coba Tesla. Lebih susah lagi deh. Iya, waktu aku nyoba Tesla itu papa tuh ini nggak sempat aku ajak nyoba. Karena Nggak sempat waktu itu padat ininya. ini sambut. Kenceng ini, Dek. Oh, ini kenceng. Ini kenceng amat sih, udah lari 70. Nanti kalau mau nyoba tarikannya di tol aja ya. Ini soalnya dia Oh, guncangannya keras ya? ngebut. Ya, jadi kan mobil ini agak tinggi. Supaya dia stabil, dia jadi agak keras. Emang agak keras ini mobil. Udah 4 orang di sini kok masih keras. Iya, udah ada Navi lah gitu. Makanya. Emang kenapa? Emang lu? Ya kan kalau makin berat makin empuk ininya, bantingannya mestinya. Ini mahal. Kira-kira berapa? Kira-kira berapa menurut Ade yang pantasnya? BMW. Ya 500 juta lah ya. 500 kaliin 3 1,4 nih kira-kira. Bismillahirrahmanirrahim. Tolnya mana? Ada kan? Jangan bingung. Ya kalau misalnya nggak bawa, Ade yang minjem ke supir belakang. Ngerem sendiri. Apa ini dia? Terlalu dekat sama kanan artinya. Karena ini tidak seperti Pajero Sport, tidak dirancang buat nabrak pembatas jalan. Kok tahu sih? Aku baru nabrak. Nah, iya serius. Iya, jadi kan udah lama nggak ngantor, terus begitu pintu belakang kantor dibuka, nah itu turunan, terus belokan, baru ngambil karcis, kan susah lah ya. Udah, terus kayaknya sih aku nabrak, cuman aku cuek aja gitu, terus udah aku turun, sampai besoknya, aku nggak ingat begitu besok paginya mau ngantor, Yanto, itu kenapa jadi bemper depan ujung kanan tuh garis biru semua. Astaga, udah apalagi sih yang dipenyokin sama Ade tuh expander ya, ada tembok nggak, ada tembok nyebrang nggak, pohon ya. Terus aku bingung, ini kenapa ya biru ya gitu. Terus begitu ingat, oh iya, begitu masuk lagi kantor, oh iya benar itu ngambil karcis kan warnanya ininya biru kan. Nah itu udah ada set, nah itu nempel nih bumper Pajero. Nah coba agak pelan dulu deh. Kita agak pelan, kita lari 60 aja. Iya ngebut itu udah 90. 10. Gaspol coba deh. Hah? Gaspol Itu ada aja. mobil di depan. Gaspol aja udah. Nanti kan tinggal dilepas gasnya. Ya, Bentar, gaspol. tunggu jauh dulu. Enggak, udah. Tariknya hebat ya. Hebat sekali. Udah 100 lebih. Serem. Gak ada suaranya lagi ya. Udah suaranya ngeri. Kayak ini ya, kayak naik jet coaster gitu ya mas, yang ketariknya. Nah sekarang Ade pernah pakai cruise control nggak? Apa itu?
nggak perlu injek gas, nggak perlu injek gas. Dia akan aku setel di 90, tapi ada nggak usah ngerem. Dia akan ngerem sendiri kalau ada mobil di depan. Dia kalau misalnya mobil depan rada menjauh, aku bisa naik dengan otomatis sendirinya. Maksudnya bisa ngebut dengan sendirinya. Betul. Kalau ada yang ambil kiri, ini kan kosong nih. Kita kiri ya. Nah, dia akan nambah kecepatannya. Sampai 90. Nanti kalau ada mau dianya kiri juga. Ih. Kayaknya liputan ngetes ini. Gitu. Nah, kalau mau selesai menggunakan cruise control udah tahu caranya? Enggak lah. Ya Allah. Maaf nggak pernah nonton review kakaknya. Tinggal injek rem dikit. Itu udah ini. Nah, ini udah batal cruise kontrolnya. Nafi kenapa nggak minta mobil listrik aja ke mama nanti kalau dia kan udah SMA nih, bentar lagi kuliah? Enggak, dia harus belajar mobil yang susah. Dia harus. Oh, ini gampang jadi menurut Ade? Iya, maksudnya dia harus ngerti dulu manual gitu gimana. Makanya dikasih. Emang Ade bisa nyetir manual? Bisa dong, kan dulu Mas ngajarinnya manual. Oh iya, pertama kali dia mobilnya tuh Suzuki Karimun. Iya. Terus saya ingat suatu hari dia nelpon ke rumah nangis-nangis, terlibat kecelakaan hebat katanya. Ternyata ya Allah cuma ada mobil nyundul sedikit, cuma penyok dikit, dia udah stres, minta dijemput, nggak berani nyetir lagi. Nggak tahu ya kamu Nafi ya itu. Belum lahir lah. Nggak, maksudku, ya kan Papa juga nyuruh kita bisa nyetir dari manual. Iya, Papa kan dulu nggak suka otomatis ya Pak ya. Bapak sukanya manual kan dulu. Iya, kan? tahun 2000 itu terasa kakinya pegel. Makanya cari otomatis kok enak. Iya, sekarang nggak punya mobil manual malah. Ini tahun 2000 kita beli itu Peugeot 206 Matic kan, itu pertama kali mobil Matic kita tuh tahun 2000-2001. enak tuh. Betul tuh. Iya. Nggak capek. Habis itu udah ayah saya langsung nggak mau mobil manual lagi. Iya, jadinya Nafi nggak bisa nyetir manual, nyetirnya Matic lah. Ade ini udah 100 larinya. Iya, maaf. Nggak berasa. Kalau dikasih mobil listrik lagi lebih nggak kerja lagi kakinya Nafi. Itu namanya memanfaatkan teknologi ya. Nah ini deh, aku lupa persennya, 80 atau 85% di mobil ini itu bisa di recycle. Tuh lihat dashboardnya tuh, kayu. Jadi dia bisa di recycle semua. Kalau papapan yang penting tempat minuman ada berapa? Ada 2 di tengah, ada 2 di pintu, di belakang ada tempat minuman lagi nggak? Ini. Enggak. Ada 2, ada 6. Jadi nggak mungkin kehausan orang di sini. Tapi sudah Udah bisa. putar sini aja, mau kemana? Bukan baterainya nggak cukup. Sini. Apa dia? Muter sini. Bukan baterai mobilnya nggak cukup, baterai GoPro-nya nggak cukup. Lagi sih. Baterai GoPro ini habis lebih cepat daripada baterainya i3. i3 itu apaan? Ini mobilnya namanya i3. Oh, oke. Maaf ya, nggak pernah nonton mobil. Masuk tol lagi. Iyalah. Papa mau nyetir? Enggak. Papa menikmati aja Pak di belakang. Nah, takut tuh. Takut kenapa Pak? Ya mobil terlalu canggih. Nah, Papa tuh nggak mau nyetir ini, tapi kalau Jimny dia nyetir loh, Dek. Oh iya. Jimny-nya lagi pasang audio dulu Pak. Kan Iya. waktu itu ya. Kan dipinjemin Jimny. Monitornya tuh. diganti, gitu? Bukan. Sorry, apa Pak? Monitornya diganti. Monitornya diganti, ada Apple CarPlay, terus kualitas suaranya lebih bagus. Kan waktu itu Mas meminjamkan aku si Jimny. Jimny. Oh iya, Jimny pernah dipinjam sama Indah. Terus si Papa pesannya. Oke, tadi sorry, GoPro-nya mati. Ya seperti saya bilang tadi, GoPro baterainya lebih cepat habis dibandingin baterainya i3. Emang tadi sama-sama penuh. Ya, terus dia nanya lagi, i3 apaan? Ini mobilnya deh. Kira temennya iPhone. Nah, terus tadi tuh pas GoPro-nya sebelum mati tuh si Indah cerita dia pernah tukeran mobil kan sama kita di rumah, jadi dia bawa Jimny. Waktu itu ayah saya pesen Jimny-nya jangan di apa pesennya? Yang tabrakin. Terus? Enggak sih, nggak nabrak. Terus Tapi kenapa? apa? Ini aku belum denger nih. Emang nggak ada yang tahu. Terus?
kenapa? Terus kan di lampu merah. Terus kan lagi nunggu ya lampu merah. Terus tiba-tiba mobil belakang klakson. Oke. Terus begitu belum aku ngeh, ternyata aku mundur dan udah nyium lah mobil belakang. Astaga. Gara-gara adek mundur. Iya. Terus kena apanya di Jimny-nya? Terus kan aku panik dong, gitu kan. Terus aduh, baru papa bilang nggak boleh nabrak lagi. Aduh. Terus ya udah akhirnya karena aku bertanggung jawab, aku minggir lah. Orangnya itu juga minggir dan orangnya itu yang orangnya itu baik banget bilang tenang, belum tentu kenapa, lihat dulu ya, dia bilang gitu. Nggak usah panik, dia mungkin tahu aku di mobil udah panik gitu kan. Lebih bukan paniknya ngeganti sih enggak, paniknya karena papa pesen itu aja kan. Terus aku diam aja di mobil, dia ngeliatin mobilnya dia sendiri gitu. Jadi aku berhenti di belakangnya, dia di depan. Terus sebelum dia ngeliat hasil ciuman itu, dia ngedatengin aku dia dulu. Dia mobilnya apa? Aku lupa. Ya. Sedan. Okay, sebelum dia ngelihat hasil ciuman itu, dia ngedatengin aku dulu kan ke mau belakang. Terus dia tuh yang nenangin aku itu, bapak-bapak, tenang aja, tenang, belum tentu, kita lihat dulu ya gitu. Ya Allah, dalam hatiku yang bapak ini baik banget sih gitu kan. Terus udah begitu dia ngeliat, ternyata nggak apa-apa. Terus dia, udah nggak apa-apa, dia jalan. Ya Allah, alhamdulillah banget, bapak itu baik bener. Kena apanya, Dek? Nggak tahu deh kalau ada bapak yang ngeliat itu. Dek, Jimny-nya kena apanya? Nggak ada bekasnya juga. Kena di bagian ban, apa di bagian body, apa di bumper? Nggak tahu sih. Oh my god, jadi ternyata Jimny ini sudah pernah menyentuh mobil orang lain dan baru cerita sekarang. Dan nggak lapor lagi sama Nggak lapor ke papa? Nggak lapor. Kan tapi nggak ada apa-apanya kan? Oh kayaknya nggak, maksudnya dia juga nggak apa-apa, berarti aku juga Nggak, nggak aku apa-apa. nggak yakin tuh pasti ada apa-apanya tuh. Nanti aku Coba. periksa nih Jimny-nya sekarang lagi dipasang audio dulu. Waduh Pak, indah Pak ternyata. Masa mobil sekecil gitu pakai nabrak? Nggak nabrak. Aku nggak ngangkat rem, aku posisi netral. Aku nggak injak rem kaki sini ya keluarnya ya. Aku juga nggak injak rem kaki. Mana aku tahu kalau itu ternyata tanahnya nggak datar. Ya udah nanti kita periksa Jimny-nya. Jadi kepikiran Jimny deh. Enggak, buktinya nggak ada yang tahu kan. Berarti tidak berbekas. Buktinya belum ketahuan kan gitu. Ya kan karena memakai aku. Udah langsung pulang deh, nggak pada nyentuh mobil lain nih. Itu kan lagi berhenti ya. Jadi korbanmu tuh udah satu Expander, Jimny, mobilmu sendiri sih udah pasti di ini ya, udah pasti ada kena tuh kemarin trotoar tuh Pajero Sport. Kan kata papa namanya juga mobil di Jakarta. Ya udah gimana rasanya mobil listrik? Enak Lah. terus enaknya di mananya? Nggak ada suara tadi pas gaspol, tarikannya mantap dan yang enak sih sebenarnya nggak usah ngerem. Dan tahu nggak mobil ini kalau ada biasa mobil satu berapa? Aku nggak pernah ngitung. 110 lah ya, mobil 19 lah ya. Iya. Kalau isi Dex tuh si Pajero Sport tuh Dex tuh sekitar berapa? 10.000 ya? 9.000, 10.000. Artinya 9.000 perak, 10.000 perak tuh buat jalan 9 kilo. Nah ini buat jalan 9 kilo tuh cuma butuh 1 kWh. Dan tahu 1 kWh tuh harganya berapa kita listrik di rumah? Berapa? 1.600. Lah, tapi kita ngecharge-nya gimana? Ngecasnya di rumah kalau pas lagi tidur. Kayak ngecas HP. Nah iya nggak, maksudnya dia membutuhkan listrik berapa? voltase ya apa? Listriknya kita bisa atur dari mulai cuma 1.500 watt sampai 3.000 watt Pas ngecharge-nya. pas ngecharge-nya. Kalau kita Berarti cuma lebih lama aja. ini kalau kita segini nih buat sampai penuh lagi kira-kira 5 jam, 6 jam. Pas kan sama waktu tidur. Gitu. Nggak berminat ya? Nggak mahal. Tapi kalau misalnya harganya reasonable, berminat. Berminat lah. Tapi berarti harus naikin daya di rumah dong ya? Gratis dari PLN naikin dayanya. Untuk saat ini. Untuk saat ini kalau kita Karena punya masih mobil subsidi. listrik. Jadi kalau mobil listrik langsung naikin aja ke 50.000 Jadi watt. kita Tapi kan pemakaiannya sesuai pemakaian. Kenapa? berarti kita beli mobil listrik dulu baru minta nambah supaya gratis. Iya. Jadi ada buktinya. Iya. Listriknya kita tetap bayar ya sesuai pemakaian, tapi itu lebih kecil dibandingin bensin. Gimana Pak mobil listrik Pak?
Canggih sekali. Mantap, canggih banget parah. Terus nggak ada polusi. Saking canggihnya, jadi kalau rusak nggak tahu betulinnya. Iya, betul, ini harus ke authorized dealer. Tapi kan mobil listrik lebih sederhana, Pak. Dia nggak ada piston, dia nggak ada krek as, dia nggak ada camshaft, nggak ada blok mesin. Lebih sedikit kemungkinan buat gangguannya. Tapi Papa minat beli mobil listrik? Nggak berani. Nggak berani karena itunya, takut? Karena takut itu teknologinya terlalu canggih. Iya. Mungkin kalau kaum milenial yang digital gitu Berani ya? bisa menyesuaikan. Kalau papa sih bingung. Tesla itu coba lihat, Tesla kalau monitornya Mati? rusak gimana menjalankannya? Nanti aku tanya ke yang jual Tesla tuh, itu aku juga pertanyaan tuh gimana kalau monitornya. Monitor tuh ini. Tapi pasti kan udah dihitung, cuman emang kalau mobil dulu tuh kan Dek, kalau mogok segala bisa didorong, bisa diakal-akalin. Kalau ini kan nggak bisa diakalin. Jadi kalau Indah, walaupun dia nggak bisa dibilang milenial ya, karena dia juga sudah cukup tua umurnya, dia masih kita nggak jauh beda sama saya. Dia masih mau mobil listrik asal harganya reasonable. Tapi kalau ayah saya ada mengkhawatirkan, karena ini adalah suatu hal baru, teknologi baru yang jauh dari kata mekanikal, yang jauh dari kesederhanaan sebuah sistem mekanikal gitu ya. Jadi ada kekhawatiran gimana kalau rusak elektroniknya, seperti itu. Jadi mobil listrik sooner or later akan datang, tapi penerimaan masyarakat itu yang akan berbeda-beda, dan itu yang nanti seiring berjalannya waktu akan diedukasi terus. Mungkin kayak Matic dulu ya, kan jarang mobil Iya. Matic. Ternyata ketagihan. Tapi secara mobil enak, Bah. Enak. Secara mobil enak, Dek. Jadi penumpangnya enak. Enak sih. BMW. Oke. Mungkin kalau Tesla lebih enak lagi daripada ini agak sedikit. Tesla, iya, Tesla lebih kenceng. Dan semuanya terpusat di satu monitor. Kalau kayak kamu sih pasti seneng banget tuh. Dia suka banget komputer dan dia suka banget penerbangan. Ini jenius nih, ponakan saya satu nih, Nafi nih. Keterima di SMA mana sekarang, Vi? SMA Negeri Muhammad Husni Tamrin. Muhammad Husni Tamrin ya, SMA MHT ya. Dan dia salah satu dengan nilai tertinggi di SMP-nya. Jadi saya udah mau kasih hadiah, dia mau ajakin ke simulator balap. Simulator ini. Flight simulator. Simulatornya Captain Vincent, flight simulator. Ya udah, oke. Sekian dulu vlog hari ini bersama adik saya Indah, bersama ayah saya, dan bersama Nafi. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika belum. Follow Instagram saya @fitra.eri, dan mau di follow nggak Instagramnya? Ini parkirnya gimana? Tinggal pencet aja. Tinggal pencet. Oh, dia masih bingung. Habis nggak diginiin, kagak naik-naik. Ada mau di follow Instagramnya? Hah? Nggak Usah. Nggak usah. Jadi Instagramnya Parkir. tidak saya cantumkan di sini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Bye. Belum parkir. Udah. Udah masuk parkir belum? Udah. Dipencet. Udah, nih kan? Udah. Terus? Parkir. AC matiin. Nggak perlu dimatiin, matiin aja mesinnya langsung. Matiin mesinnya sama kayak nyalain mesinnya. Ini. Iya. Udah. Bye bye.